betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom, selamat pagi. Bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh anugerah yang luar biasa ketika kita pagi hari ini bisa datang ke tempat ini. Kita datangnya masih dalam keadaan sehat. Kita boleh bersuka cita. Kita boleh memperoleh damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan dengan apapun kejadian yang telah kita alami, amin. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan teramat baik bagi kita. Di dalam setiap musim, kalau beberapa hari itu udah kemarau ya, panas banget sumuk, ternyata tadi malam Tuhan memberikan hujan walaupun sementara. Itu suatu pertanda bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus melindungi kita, memberkati kita. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap musim dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa ada di kami bersama. Kami akan selalu menang di segala pencobaan dalam kehidupan. Thank you Lord. Di setiap musim hidupku
hanyalah untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kau melihat setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami mempunyai kerinduan untuk kami menaikkan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Allah. Kami teringat juga buat teman-teman saudara kami Tuhan. Kami percaya di hari ini ada pemulihan, ada pelepasan. Sebab itu Tuhan, kami percaya mereka yang masih dalam perjalanan Tuhan hantar sampai ke tempat ini dalam keadaan sehat selamat. Mereka yang multi lesu berbeban berat, bahkan mereka yang sakit Tuhan, saat ini juga kesembuhan yang daripada Allah, pemulihan yang daripada Allah sudah memberikan mereka pemulihan Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk hadir di tempat ini. Mau bersama-sama Tuhan berfellowship. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, sebab untuk itulah kami hidup di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Engkau disenangkan atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang ambil alih Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berapa banyak kita yang percaya bahwa adalah pemilik yang Tuhan kita. Amin.
Tuhan yang hebat. Tuhan yang menjadi sandaran kita, terus menjadi kekuatan kita. Amin.
sempurna janji-Mu murni bagai emas terang berisan perlindungan keselamatan. Engkau
Saya mengajak semuanya kita untuk berdiam sejenak. Mengingat bahwa kasih setia Tuhan yang tiada terhitung dalam hidup kita sampai detik ini. Kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami tahu Engkau melihat setiap hati kami. Dan kerinduan-Mu untuk hati kami selalu terpaut dengan Engkau. Karena Engkau mengasihi setiap kami. Yes. Ketahuilah bahwa Dia sedetik pun gak pernah tinggalkan kita. Dalam situasi keadaan apapun, Dia ada bersama dengan kita. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang setia dengan janji-Mu, bahwa Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Dalam situasi keadaan apapun juga Engkau dekat dengan kami. Terima kasih, terima kasih. Karena itu kami rindu biar kebenaran-Mu ini membawa hati kami untuk terpaut lebih, bahkan manunggal dengan Engkau Tuhan. Sehingga dalam situasi keadaan apapun juga kami tetap memandang Engkau, bahwa Engkau Allah yang begitu baik, begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mempersilakan Engkau lebih lagi beracara di tengah-tengah kami pagi hari ini. Berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Segala yang ada bisa saja berubah setiap saat dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu bahwa firman-Nya tidak akan pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya firman-Nya ya dan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih, mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat 2000 tahun yang lalu, ketika Dia sudah bangkit dari kematian, selama 40 hari Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Semuanya itu menandakan bagaimana Dia begitu mengasihi murid-muridnya. Itu merupakan kepedulian, karena Dia mengasihi murid-muridnya. Ada kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan mereka. Yuk sama-sama kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dia Allah yang bertanggung jawab dengan firman-Nya. Ketika firman-Nya disampaikan, firman itu yang menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Haleluya. 40 hari Dia masih memberi kekuatan. Dia masih menegur murid-muridnya. Dia masih berkomunikasi. Saya percaya itu yang membuat murid-murid semakin kuat, mempercayai bahwa ya, guruku adalah Tuhan, guruku adalah Allah
karena dia telah mati dan bangkit kembali. Ya, sama-sama kita buka dalam Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Terlebih coba kita lihat bersama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Lanjut. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kesempatan selama 40 hari tidak dilakukan oleh Yesus begitu saja, tetapi dia selalu ada bersama dengan muridnya, memberi kekuatan, menasehati, bahkan tentang kerajaan Allah dia singkapkan sedemikian rupa. Karena Tuhan Yesus rindu bahwa ketika dia nanti naik ke surga, murid-murid tetap percaya kepada dia, karena firman-Nya sungguh-sungguh digenapi. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, selama Tuhan Yesus mati 3 hari, ada begitu ketakutan, kecemasan, sehingga kalau kita tahu semuanya seperti yang berulang kali disampaikan, para murid-murid masuk di dalam satu ruangan, jendela, pintu, semuanya tertutup karena takut ketahuan tentara Romawi. Kecemasan itu, ketakutan itu yang membuat Yesus tidak tega hanya langsung naik ke surga. Karena itu dia gunakan kesempatan yang ada untuk selalu bertemu dengan murid-muridnya, memberi kekuatan, memampukan mereka. Karena ada sesuatu yang Yesus sampaikan supaya mereka tetap tinggal, supaya mereka tetap percaya dalam situasi keadaan apapun juga. Dan dia katakan supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Kalau nanti sebentar kita akan baca bersama-sama. Artinya dia tidak mau waktu yang sudah dilewati bersama-sama di dalam pelayanan selama 3,5 tahun, murid-muridnya melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. 5 roti 2 ikan, ketika dibagi 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Dikatakan itu 5.000 masih laki-laki, belum yang wanita, belum anak-anak, belum lagi menyembuhkan mereka yang sakit, belum lagi membangkitkan mereka yang mati. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus kepingin menekankan itu kepada murid-muridnya. Apapun yang engkau alami, ingatlah akan perbuatan yang engkau lihat. Saya percaya itu bahasa sehari-hari yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, supaya hati mereka selalu terpaut kepada kebenaran yang mereka lihat. Yohanes saja pun antara percaya dan tidak, sehingga ketika dia ada di dalam penjara, dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk bertanya, apakah engkau Mesias yang akan datang? Apakah kami harus menantikan?
Yesus mengatakan kepada muridnya, apakah kau kurang percaya dengan apa yang sudah aku perbuat? Setidaknya apa yang Tuhan Yesus lakukan itu benar-benar terpaut. Wow, bukan saja ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, tapi nanti ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka, naik ke surga. Dan kesempatan itulah yang Tuhan Yesus pakai, gunakan untuk bisa merangkul murid-muridnya, untuk tetap bisa menguatkan murid-muridnya. Dan saya percaya itu pun Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Apapun boleh berubah, boleh terjadi, tapi firman-Nya ya dan amin, bahwa Dia Allah yang dekat dengan kita. Dalam situasi keadaan apapun, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Makanya di dalam tema, Dia selalu hadir. Kau selalu hadir. Nah, puji Tuhan, bermata. Jadi Dia selalu hadir dalam keadaan suka dan duka. Bahkan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, yang ragu, yang bimbang, yang putus asa, tidak adanya harapan. Dia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Situasi keadaan yang ada tidak bisa menjamin untuk kita bisa kuat. Situasi keadaan yang ada tidak menjamin untuk iman kita tetap fokus kepada Dia. Hanya kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar yang kuat dalam hidup kita. Itu yang membuat kita kokoh. Karena itu kebenaran yang kita ketahui, itu yang akan memerdekakan kita betul sekali. Ketika kita nggak ngerti kebenaran sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Dia Allah Yehova Syama, Allah yang maha hadir, Dia Alfa dan Omega, Ia yang awal yang akhir, Dia selalu ada dekat dengan kita. Kita nggak akan pernah kuat dengan situasi yang ada. Karena pegangan kita semuanya selama kita ada di dunia itu semuanya akan digoncang. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25, semuanya akan digoncang. Keraguan, kebimbangan, ketakutan itu pasti yang muncul dari diri kita. Tapi selama kita punya pegangan yang kuat, iman kita kepada Yesus, bahwa Dia Allah yang selalu ada dekat dengan kita, itu yang menjadi kekuatan kita. Mengucap syukur, Engkau hebat, Engkau gak pernah tinggalkan kamu. Kita bukan manusia-manusia yang super, bukan Superman atau Wonder Woman ketika ada tantangan, masalah. Kekuatan kita hanya ada di dalam Dia. Kesanggupan kita, kemampuan kita ada di dalam Dia. Dan itu sudah Dia nyatakan kepada murid-muridnya. Selama 40 hari
Dia nggak pernah tinggalkan murid-muridnya. Ada selalu komunikasi yang indah antara Yesus dan murid-muridnya. Berapa banyak kita yang ada di tengah-tengah kita pagi hari ini mengalami goncangan, mengalami ketakutan, keraguan. Tuhan Yesus panggil, marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Bukan aku tinggalkan kamu, enggak, tapi aku akan memberi kelegaan, memberi kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Siapa yang pernah bisa berjanji seperti ini? Suami? Enggak. Istri? Enggak. Anak? Enggak. Orang tua? Enggak. Saatnya ada waktu-waktu tertentu kita mengalami kecewa. Kita kok seperti ini. Daging yang selama ini kita harapkan, hanya satu pribadi yang gak pernah mengecewakan kita. Dia selalu peduli. Bahkan dalam situasi keadaan apapun, kita tahu dia ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika selesai, Tuhan Yesus melakukan mujizat, 5 roti 2 ikan, bisa memberi makan begitu banyak orang. Memerintahkan murid-murid untuk pergi ke seberang terlebih dahulu, dan Yesus menyendiri untuk berdoa. Tiba-tiba ketika mereka mulai melakukan perjalanan, kapal yang mereka tumpangi hampir terhempas karena angin sakal. Ada ketakutan, ada kebingungan, kenapa kok seperti ini? Tiba-tiba dari jauh dipikir itu murid-murid itu hantu-hantu. Tuhan Yesus katakan, ini aku, tenanglah. Artinya di dalam situasi keadaan yang tidak terkendali sekalipun, dia sanggup menolong kita. Dia ada bersama dengan kita. Dan itu firman, tidak bisa dipungkiri. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Artinya kebenaran itu bukan 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya, tapi sampai detik ini pun firman itu tetap berlaku. Amin. Dalam segala situasi keadaan apapun juga, ekonomi yang sedang digoncang, dampak dari perang yang ada, apa kita tidak terdampak? Terdampak. Apa itu bukan berarti semua sedang digoncang? Digoncang. Tapi itu firman Tuhan sudah katakan. Supaya kita siap. Bahkan dikatakan bukan cuma sekedar bumi yang digoncang, langit pun akan digoncang.
Allah itu memang luar biasa. Sebelum segala sesuatu yang terjadi, Dia sudah sampaikan terlebih dahulu, supaya kita dalam situasi keadaan yang ada tetap kepada Dia, tidak pernah goyah. Coba kita lanjutkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Tadi 1 sampai yang ketiga, sekarang yang keempat. Tidak tolong kami kan? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada lanjut. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Allah yang bertanggung jawab, Allah yang setia dengan janjinya, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Dia katakan di ayat yang keempat, jangan tinggalkan Yerusalem, supaya tetap di situ. Tidak, tolong kami ke ayat yang keempat. Nah, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nanti bisa dibaca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran, dan itu yang akan menolong, itu yang akan selalu menasehati, seperti ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan muridnya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang akan menolong, mengingatkan, menasehati, menegur. Dan itu janji yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Coba saya akan ajak kita. Nah, Yohanes pasal yang ke-14. Dikatakan di situ ayat yang ke-15, Yesus menjanjikan penghibur. Dikatakan ayat yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-14. Oke. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu kapan? Selama-lamanya. Tidak dikatakan 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, loh. Dikatakan selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Allah yang bertanggung jawab, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tidak meninggalkan kita istilah itu keleran, tanpa harapan, tanpa tujuan. Tapi Dia selalu menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya, dan Roh kebenaran itu tinggal di dalam kita. Itu lebih dari cukup. Saya yakin ketika kita tetap mengandalkan Allah, mengandalkan Roh Kudus, kekuatan kita akan selalu dan selalu nyata.
Bahkan Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang terbang naik dengan sayapnya. Artinya ketika situasi badai semakin kencang, seperti tadi angin sakal yang menerjang murid-murid Yesus, orang-orang yang menantikan Tuhan tidak lembek, tapi akan tetap bangkit, akan tetap kuat. Coba kasih tos kanan kiri kita, katakan, aku akan tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan cuma kelihatan giginya terus tos ginjal ngomong, aku akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini firman, bukan saya yang ngomong. Pak Medi, Sela, kita semuanya merasa kehilangan ibu kekasih kita. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita bersyukur bahwa ibu kekasih kita sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia sudah sampai garis finish mempertahankan iman percayanya. Dan biar ini menjadi contoh buat kita semua. Sampai titik darah penghabisan, tetap andalkan Dia. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pakai pos Yesus dan pos bahaya. Jangan buat hati Yesus cemburu. Tapi biarlah kita tetap pandang Dia, mengakui bahwa hanya di dalam Dia kita dapat kekuatan yang selalu baru. Dan kalau saat ini Dia sudah ada bersama dengan Bapa di surga, Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Enak loh kita ini, kurang apa sih? Istilahnya itu kalau makanan gitu spesial, lengkap. Kalau nasi goreng gitu enak. Nah ini sesuatu yang kekal, komplit, lengkap. Kalau masih melenceng, saya mau katakan kebacut. You know what is that, kebacut? Keterlaluan. Apa yang Tuhan sudah berbuat itu sudah luar biasa. Tetap semangat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Dia Allah begitu luar biasa. Haleluya. Yuk kita buka bersama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Jadi kalau Dia selalu ada bersama dengan kita, Roh Kudusnya selalu memimpin kita, apa yang akan terjadi tidak akan bisa memisahkan kita. Ya? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 36. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Lanjut. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam situasi keadaan apapun juga, di titik terendah, kalaupun kita mengalami tekanan, kita mengalami aniaya, kita mengalami sesuatu yang rasanya no hope, tidak ada harapan,
yakin dan percayalah bahwa kita lebih daripada pemenang. Karena Dia Allah yang mengasihi kita, selalu ada bersama dengan kita. Itu janji Allah bagi kita semua. Berapa banyak kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Lakukan perintahnya. Lakukan perintahnya dan hidupi kebenaran firman Tuhan. Kembali ke laptop ya. Jadi sekali lagi, tidak ada satupun yang membahayakan kita, apapun itu, karena Dia menjadi perisai kita. Dia adalah Yehova Nisi, panji-panji kemenangan kita. Kalaupun untuk saat ini Dia ada bersama dengan Bapa di surga, Dia tetap bersama bagi kita, dan Roh Kudusnya yang menuntun kita. Saudara, tadi seperti pujian mengatakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kita nggak bisa hidup di luar kasih-Nya. Karena itu jangan pernah keluar dari kasih Yesus. Amin. Jangan pernah keluar dari anugerah-Nya. Kalau kita sudah kelihatan melenceng balik, minta ampun. Saya mengundang untuk tim musik bisa maju ke depan. BL Singer. Kita pujikan pujian itu lagi. Yesus buka erat tanganku. Sebelum saya serahkan kepada hamba Bapak Tunggal,
bersyukur. Katakan terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Gembala. Dia selalu ada, Dia selalu hadir dalam kehidupanmu. Dia tahu dan Dia peduli. Tidak pernah Dia meninggalkan kita sendiri. Seperti Daud yang merasa suatu saat titik nadir, sehingga dia sampai menulis di kitab Mazmur, Engkau mengetahui kalau aku duduk, aku berdiri, Engkau mengerti pikiranku, bahkan Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Tuhan tahu. Sehingga kita, pada saat kita mengalami sesuatu yang berat, sesuatu yang kadang di luar kemampuan kita merasa Tuhan jauh. Padahal Dia selalu hadir, Dia dekat. Raja Daud pun mengatakan, kemana aku dapat pergi mencari roh? Kemana aku dapat lari dari hadapan? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut sekalipun, di sana tanganmu akan menuntunku. Tangan-tanganmu memegang aku. Jika aku berkata kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Kalau kita tahu, kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah memahami bahwa Tuhan hadir, ada interaksi antara Tuhan dan kita harus proaktif. Kita harus proaktif. Sekali lagi kita harus proaktif. Di dalam firman-Nya dikatakan ketoklah, carilah. Semua ada peran aktif dari kita. Minta. Biarlah kita tidak meninggalkan Tuhan sekalipun, karena kita hidup dalam anugerah. Dan kita meminta Tuhan memegang erat tanganku. Kita pujikan, ku hidup karena anugerah-Mu. Yesus pegang erat tanganku. Seperti pujian tadi, Yesus pegang erat tanganku. Ku hidup karena anugerah.
ini hidupku pimpin jalan. Pimpin jalanku, Yesus harapanku, ku berharap hidup di luar kasih-Mu, Bapa sejahat di kananku, Engkau asa selalu ku hidup karena Kamu. Dan anak Graciela ke depan, kita doakan bersama-sama. Kalau Medi dan Sheila bisa ke depan, kita tidak pernah hidup sendiri. Kita mendoakan mereka secara real. Mereka kehilangan istri dan anak tercinta. Yes, sendiri kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan pernah Amin. Percaya Tuhan ada besertamu, Tuhan ada besertamu. Yesus Ku
mengalir kasih karunia-Mu ada untuk kami selama-lamanya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan Pak Medi, tidak pernah meninggalkan Graciela. Kami akan terus dalam satu ikatan tubuh Kristus. Ke depan, masa depan mereka pasti Tuhan berikan yang terbaik. Demikian juga untuk kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Tidak pernah kami dibiarkan sendiri. Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada, Engkau omnipresent Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Erna, beri hikmat, beri kekuatan, beri marifat apa yang mau Tuhan mau sampaikan kepada kami semua sesama manusia. Terima kasih Bapak, berkati, berkati, dan berkati. Kami terima firman-Mu, Roh Kudus yang menguduskan, memeteraikan dalam hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berikan korban persembahan. Terus silakan kepada Ustaz. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih firman yang telah kami dengar pada siang ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan dan Tuhan memberkati setiap orang-orang yang memberikannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kiranya Tuhan yang mengembalikan berkatnya berlipat kali ganda. Terima kasih Kak Erna buat firman-Nya yang sudah mengingatkan kita semua
kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, Dia selalu ada buat kita dalam situasi dan kondisi apapun, baik buruk ataupun dalam keadaan suka dan duka, Tuhan itu selalu ada buat kita. Terima kasih Kak buat firman-Nya. Tuhan memberkati Kak Erna, Pak Agus dalam pelayanan. Kalau sepanjang minggu kemarin kita sudah kehilangan saudara kita, sahabat, bahkan guru pribadi buat saya, hambanya Ibu Tri Mulyanti, di mana di hari Selasa kemarin Tuhan sudah mengambil hambanya untuk pulang. Mungkin tugasnya Mbak Yanti di sini sudah selesai, seperti yang disampaikan ke saya. Kalau tugasnya sudah selesai, sudah merasa lega, semuanya sudah selesai, Cik. Saya di situ sempat bicara, belum Mbak Yanti, masih ada acara selanjutnya, ada Natal selanjutnya. Tapi hambanya ini cuma bilang kita serahkan ke anak-anak muda, tapi kita kan ikut, dia nggak menjawab. Cuma dia merasa lega, merasa semuanya sudah selesai. Hambanya yang luar biasa sabarnya, biar jujur selama saya bareng Mbak Yanti selama kurang lebih dimulai dari corona dan saya sudah terlibat di dalam kepengurusan di gereja ini, saya banyak belajar sama Mbak Yanti dalam segala apapun, tentang melayani, tentang sesuatu dalam kehidupan saya pribadi yang saya bisa cerita sama Mbak Yanti. Saya itu diajari untuk gimana cara mengampuni, melepaskan, mengikhlaskan. Pokoknya semuanya itu Mbak Yanti selalu mengingatkan saya kalau pas lagi kita berdua. Tapi di sini kita semua sayang sama Mbak Yanti, tapi Tuhan ternyata lebih sayang pada hambanya, sehingga hambanya dipanggil pulang. Rumahnya sudah jadi, dengan terakhir dia membuat bunga-bunga seperti ini. Mungkin rumahnya Mbak Yanti kurang lebihnya seperti ini, bertaburan bunga. Terima kasih untuk setiap pelayanan Mbak Yanti. Mungkin Mbak Yanti mendengar dari surga. Secara pribadi saya mungkin sangat-sangat kehilangan, biarpun saya bukan apa-apanya Mbak Yanti, tapi saya merasa Mbak Yanti itu keluarga saya, semuanya buat saya. Itu aja, terima kasih. Tetap kuat ya Sel. Di sini masih semua sayang sama Sela, meskipun nanti Papa seandainya tetap keluar kerja di luar, jangan merasa Sela sendirian. Tetap semangat, Mama cuma kepingin melihat kamu sukses dan meraih setiap apa yang kamu inginkan selama ini. Tetap semangat, biarpun nggak ada Mama di sampingmu, ada Tuhan di sampingmu, ada kita-kita yang ada selalu bersama Sela. Kamu harus sukses ke depan. Untuk selanjutnya, untuk pengumuman sepanjang minggu ini, kalau sebentar selesai ibadah, ada ibadah sekolah minggu jam 10, dilanjutkan untuk hari Jumat. Kita tetap ada ibadah doa malam. Monggo, biarlah kita mencontoh pribadi Mbak Yanti dalam keadaan apapun, hujan apapun, Mbak Yanti tetap hadir di doa malam.
biarlah kita menjadi penerusnya Mbak Yanti semuanya. Untuk hari Sabtu ada ibadah pemuda, dilanjutkan dengan latihan musik, dan kita akan kembali lagi di hari Minggu jam 8 di ibadah raya seperti biasa. Terima kasih, itu saja. Kalau Pak mau menambahkan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Life must go on. Ya, puji Tuhan. Apapun yang sudah terjadi, biarlah itu merupakan cambukan buat kita, tapi juga semangat buat kita untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Yang melayani Tuhan memang sudah diberitahukan goncangan itu akan ada dan dimulai dari rumah Tuhan. Ya, percayalah kalau Tuhan beserta kita, kata firman Tuhan tadi, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Don't worry, be happy, God bless us. Amin, Tuhan ya. Dan saudara, satu hal lagi yang saya tambahkan, Kak Mika minta tolong ditampilkan. Minggu depan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kedatangan tamu yang memberi sukacita, ya, itu dari gerejanya Pak Sugianto, Bapak Pendeta Muda Sugianto yang sering khotbah di tempat kita. Timnya itu akan hadir minggu depan dan membawa sembako, tapi bukan gratis, cuman diskon 50%. Bentuknya adalah paket A. Mana ini? Paket A itu seharga Rp20.000, berupa 5 biji mie goreng, 10 biji telur, dan setengah kilogram bawang putih. Itu dengan harga Rp20.000. 5 biji mie goreng, 10 biji telur, dan setengah kilogram bawang putih, itu Rp20.000. Lalu paket B Rp25.000, isinya 1 kilogram gula, 1 liter minyak goreng, dan setengah kilogram bawang putih. Jadi bisa kalau minggu depan bisa membeli dengan harga yang sangat murah, ya. Ini sudah 50% dari harga yang sesungguhnya. Itu cuma dari saya. Mungkin Bapak Gembala mau tambah. Selaku Gembala, pengurus dan jemaat, mewakili jemaat, saya mengucapkan ikut berbela-sungkawa sekali lagi untuk Bapak Medi dan Graciela. Ini bukan sesuatu yang berakhir, tapi awal ke depan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, apa yang sudah diteladani oleh Ibu Pas, yaitu Ibu Yanti, sebentar saya akan ngomong-ngomong dengan tim PAW dan pengurus, biarlah menjadi trigger, menjadi pencetus untuk semuanya ikut melayani, sehingga apa yang dikatakan tumbuh, meskipun ada dari satu orang akan tumbuh pengerja-pengerja, pelayan Tuhan yang militan, hamba-hamba Tuhan yang militan. Iya, Pak Medi ini dulu juga seorang pengkhotbah. Tadi sebenarnya saya mau ajak nyanyi bareng dengan para bapak-bapak, tapi waktunya nggak nuntut. Ya, suaranya bagus. Ya, talenta yang dimiliki oleh Pak Medi. Ya, tapi karena harus bekerja di laut, sehingga memang tidak bisa setiap saat untuk tiap minggu ada. Tapi di kemudian hari, di masa mendatang, coba kita atur lagi. Ya, sekali lagi kami mengucapkan ikut berbela-sungkawa, tapi yang pasti kita tidak larut dalam kesedihan terus, karena sang istri, sang ibu sudah ada di Firdausnya Tuhan.
Ya, jadi ini mungkin karya terakhir, tapi ini menjadi kenangan, foto pasti sudah ada dan sebagainya. Makanya pada waktu kemarin itu juga ditanya, bukan sempat tanya, kok salibnya ada bunganya, tetap saya biarkan. Ternyata jawabannya itu baru tahu setelah kita tahu. Ya, kadang itu setiap peristiwa kenapa terjadi, ya memang saya kadang tidak banyak komen, tapi itulah yang terjadi. Tapi biarlah kita terus maju, dan kita terus maju. Amin. Semua mau saling membantu, mau melayani. Amin. Bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dalam Dia ada kekuatan dalam hidup. Kekuatan kami adalah Engkau Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami. Sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk Pak Medi, Graciela sama Burus Tuhan, supaya mereka tidak merasa terus dalam kehilangan, tapi Roh Kudus yang menghibur, menguatkan mereka, sehingga kami bergandengan tangan boleh melayani tetap sampai Tuhan datang, sampai Maranatha. Biarlah kami terus memandang salib Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, kami boleh menyembah. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati tim PAW yang bertugas, jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan yang memberkati, dan juga kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami melakukan. Tuhan yang memberkati setiap jemaat satu demi satu yang berusaha, yang menjadi karyawan, ibu rumah tangga, anak-anak sekalipun. Tuhan satu persatu Tuhan memberkati. Kasih-Mu, anugerah-Mu menyertai kami. Berkati Indonesia Tuhan. Kondisi memang tidak semakin baik, tapi kami percaya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh dengan keajaiban itu memberikan keajaiban pula dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu, kami bertahan sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapak.
Beri kami kekuatan kesehatan Tuhan, menghadapi cuaca ekstrim yang sangat panas Tuhan. Kau beri kami kekuatan pada jemaat-Mu tempat ini, sehingga kami semua tetap boleh beribadah pada hari yang sudah ditentukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Indonesia, berkati Surabaya, berkati kota di mana kami tinggal, Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya. Tuhan yang memberkati. Berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, Engkau yang mengembalikan berkali-kali lipat. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Satu-satunya